Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekedar Kuli, Bikuli, Bi Pride. Selamat datang juga bagi rekan-rekan semua, bagi sedulur semua di proyek Bendungan Tamblang yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, channel ini akan mengulas beberapa poin atau beberapa sisi lain dari kuli atau pekerja yang ada di proyek Bendungan Tamblang khususnya, dan apa saja sih hal menarik yang ada di kehidupan mereka, tentunya gaji, kehidupan, kecukupan mereka terhadap pekerjaan ini, dan cukup sih tidak sih untuk menghidupi keluarga mereka, karena stigma negatif di luar berpendapat bahwa mereka itu tidak ada masa depan, tidak ada harapan, atau gajinya kecil, tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Betul tidak sih? Nah, makanya channel ini akan mengulik beberapa hal tersebut supaya menarik kita bahas bersama narasumbernya masing-masing. Pekerja apa saja yang ada di Bendungan Tamblang ini? Mari kita simak channel berikut. Baik, ada beberapa informasi safety yang perlu kami sampaikan sebelum memulai video berikutnya. Jadi tetap disimak untuk informasi safety di atas berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Saya Hendra, nama saya Hendra, saya asli Jawa Barat. Wah, ternyata ada yang di Jawa Barat juga nih. Dari Jawa Barat ya? Aslinya mana, Pak, tadi, Pak? Asli Jawa Barat, Pak, tepatnya di Majalengka. Asik, ada orang Majalengka di Bali ya. Jadi proyek ini ada bukan hanya dari Bali aja, tapi ada pekerja dari luar ternyata. Oke, Pak Hendra, di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini kebetulan sebagai pelaksana, Pak. Wih, ada pelaksana juga nih. Pelaksana nih biasanya jadi idola kalau ada di proyek ya. Jadi cewek-cewek di luar tuh biasanya tanya pelaksana tuh keren gitu. Nah, kita mau tanya nih, sekeren apa sih sebenarnya Pak Pelaksana ini? Pak Hendra udah berkeluarga atau masih sendiri, Pak? Kebetulan sudah, Pak. Ya, udah berkeluarga. Jadi sayang sekali bagi yang di luar ya. Tapi kalau mau dua nggak, Pak? Nanti istri saya marah, Pak. Oh, ternyata suami takut istri ya. Oke, Pak Hendra ini pelaksana, sudah berkeluarga, teman-teman atau sedulur semua dicatat ya. Oke, job desk-nya sebagai pelaksana apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Pelaksana ini ya tujuannya untuk mengarahkan alat-alat juga, pekerjaan, terus ngurusin time sheet juga, kayak jam kerja juga, ya semua pokoknya yang bersehubungan sama lapangan itu pelaksana yang. Berarti bisa dibilang pelaksana ini jenderalnya lapangan gitu, Pak ya? Ya mungkin mandor lah. Mandor beda, Pak. Kalau mandor ke tempat yang lain mungkin ya. Oke, jadi Pak Hendra ini udah jelaskan tadi job desk-nya sebagai pelaksana. Oke. Sebenarnya jam kerjanya gimana, Pak Hendra? Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5, Pak. Jam 8 sampai jam 5. Sebenarnya jam kerja kita sama ya, sama pekerja kantor, pekerja sesuai standar Disnaker gitu, Pak ya? Sama semua, Pak. Kebetulan kita juga kan ngawasin alat. Alat juga kan sama sampai jam 5. Kecuali kalau ada lembur baru itu ada tambahan. Oke, ya itu yang mau saya tanyain. Sebenarnya berarti ada overtime atau lembur ya, Pak, di luar itu ya? Iya, begitu. Kalau lembur sampai jam berapa, Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Lembur itu tergantung ya, Pak ya, situasional. Kalau misalkan cuaca bagus, terus materialnya lagi banyak, kita bisa sampai jam 9 gitu. Kalau materialnya emang terbatas ya jam 6, kadang jam 7 lah. Pokoknya situasional lah, Pak. Oke, jadi material berpengaruh, dan sebenarnya lembur atau tidak lembur tergantung Pak Hendra juga nih, teman-teman ya. Jadi situasional tadi Pak Hendra jelaskan, materialnya atau ada enggak, terus alat sehat atau enggak, cuaca mendukung atau enggak gitu ya Pak Hendra ya. Oke, nah ini nih Pak Hendra, kan Bapak ini udah personanya udah keren nih di luar nih, pelaksana gitu. Jadi kalau cewek-cewek itu biasanya suka nih sama pelaksana. Sebenarnya rate gajinya berapa sih, Pak? Sampai nggak, Pak, di angka 10 gitu, Pak? Aduh, kalau angka 10 kayaknya belum, Pak. Belum teman-teman. Oke, boleh saya sebutin nggak, Pak? Kira-kira dari segini-segini gitu boleh nggak, Pak? Kayaknya jangan, Pak. Nanti ketahuan istri, Pak. Oke, nggak, gini aja Pak Hendra, supaya inspirasi atau teman-teman yang di luar yang belum bekerja, terus atau adik-adik kita yang masih sekolah, siapa tahu ada cita-cita mau jadi pelaksana nih Pak. Kira-kira rate-nya kalau di angka 8 ada nggak?
Ya ada lah. Ada Pak ya 8. Saya mau sebut agak detail lagi nih Pak. 8,9. Enggak kayaknya. Enggak sampai. Saya mau kulik sedikit lagi. 8,5 Pak. Ya boleh lah, itulah boleh. Bis 8,5. Pak Hendra ini cukup Pak kalau bawa istri 2 Pak. 3 nggak apa-apa kayaknya. Berani nggak? Pengennya isi. Istrinya Pak Hendra kalau nonton ya. Canda ya. jangan masukin hati. Nah, istrinya Pak Hendra nih dicatat nih guys. Suaminya mau bikin istri 3 katanya. Oke, tadi begitu teman-teman. Jadi informasi dari Pak Hendra bahwa gaji pelaksana itu lumayan juga ya. Istilahnya beberapa kali lipat UMR lah yang ada di daerah setempat. Jadi saya kira cukup. Terus Pak Hendra, terima kasih atas wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau sedulur-sedulur kita yang di luar yang sebenarnya gaji pelaksana atau gaji pekerja di proyek tuh berapa sih gitu. Sudah diinformasikan. Terima kasih Pak Hendra. Selamat waktunya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya. Namanya siapa Beli? Nama saya Putu Adi. Putu Adi. Orang Bali. Jadi makanya tadi pembukaannya Om Swastiastu karena kita juga di Bali. Oke, Beli Putu Adi ya? Ya, panggil aja Beli Putu. Ya, Beli Putu. Beli Putu asli mana Beli? Saya asli Sawan, Buleleng, Bali. Asli Bali kan udah Putu, tapi saya mau tahu detail sebenarnya desa mana gitu ya. Desa Sawan Bali ya Beli ya. Oke, bekerja di PT apa Beli? Saya bekerja di PT LMA. PT LMA. Udah berapa tahun sih Beli? Kurang lebih 1 tahun saya bergabung di PT LMA. Udah lama ya, udah 1 tahun lebih. Jadi terus job desk sebenarnya. Job desk sebagai apa Beli? Saya di sini sebagai checker, Pak. Weh, checker. Ada checkernya. Jadi sebenarnya checker apa ya kita tanya. Job desknya checker itu apa sih Beli? Checker itu saya di sini memarkirkan DT yang membawa muatan batu untuk dibuang di areal timbunan, Pak. Itu aja. Berarti untuk sementara timbunan batu ya Beli. Tapi kalau ada tanah atau material lain itu juga Beli Putu yang mengarahkan ya. Oke. Selama bekerja di LMA ini ada kendala-kendala nggak sih Beli? Selama ini lancar aja, Pak. Lancar ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Terus sudah berkeluarga belum sih Beli? Kalau saya masih bujang, Pak. Asik. Masih milih-milih lah. Asik, kasih belum berkeluarga. Berarti masih ada kesempatan nih yang di luar nih. Tapi sebelum kesempatan dijawab, kayaknya salary ya. Kita mau tanya salary nih atau gajinya Beli Putu nih berapa sih sebenarnya setiap bulannya? Harus dijawab. Mulai agak rahasia dia. Perlu dijawab karena informasi ini penting untuk diketahui untuk teman-teman yang lain Beli. Nanti siapa tahu ada yang calon menantu ya kan, ada yang calon suami. Jadi calon istri nih atau calon mertua masih bertanya-tanya sebenarnya bisa menafkahi nggak sih seorang pekerja proyek gitu. Makanya kita mau tahu nih gajinya Beli Putu berapa tuh? Saya ini gajinya per bulan kurang lebih 3 juta. Coba 3 juta tuh lumayan ya, 3 juta. 3 juta setahun. Berarti kalau nyicil mahar mah udah cukup ini. Buat nikah udah cukup ya. Oke, gaji 3 juta sebulan. Oke, di UMR Buleleng sendiri itu kalau nggak salah 2.500.000 ya Beli. 2.500.000 teman-teman. Jadi ini udah di atas, saya kira bisa menafkahi ya Beli Putu ya. Terus kayaknya masih ada yang lain nih. Selain gaji pokok, ada nggak sih Beli overtime atau lembur gitu Beli? Untuk lemburnya ada Pak, tergantung cuaca ya, tergantung cuaca, situasi juga, tergantung atasan juga Pak. Oke, kalau lembur berapa Beli? Kalau lembur dihitung-hitung paling 500 ribuan. Tuh. Lebihnya gitu, kurang lebihnya begitu segitu. Oke, berarti total sebulan 3.500.000 teman-teman. Cewek-cewek nih, terutama cewek-cewek. Jadi jangan overthinking, negative thinking untuk pekerja proyek ya. Kuli-kuli kayak kita nih sebenarnya gajinya juga lumayan buat kalian sebenarnya. Bisa menafkahi ya Beli Putu ya. Oke, Beli Putu kira-kira kapan mau nikah? Ya, semoga lah, disemogakan lah Pak. Semogakan tahun depan lah. Oh, tahun depan. Ini tahun 2022. Semoga 2023
Beli Putu sama pasangannya menikah ya. Didoakan teman-teman. Oke, Beli Putu terima kasih sudah mau diwawancara. Semoga gajinya bermanfaat untuk keluarga. Semoga calon istrinya juga bisa bermanfaat mendapatkan hasil nafkah dari Beli Putu. Oh ya, silakan. Dikit nih untuk PT LMA, terima kasih sudah mengajak saya bergabung di sini. Semoga lancar terus, jaya terus. Oke, terima kasih Beli Putu. Oke, semoga lancar. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman hasil wawancara kita dengan Beli Putu. Hasilnya ternyata lumayan. Teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh atau jangan dianggap sebenarnya gajinya berapa sih gitu kan? Gajinya kecil, kayaknya tidak menghidupi atau tidak bisa mencukupi. Salah. Ternyata gaji proyek atau pekerja proyek itu lumayan. Bukan lumayan, cukup sangat besar lah kalau untuk standar Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekedar Kuli, Be Kuli, Be Pride. Ya, sekarang kita udah ada narasumber lagi yang akan kita wawancari. Posisinya ini sebagai apa di proyek Bendungan Tamblang. Terus mau kita kulik tentunya yang terakhir gajinya berapa. Oke, kita kenalan langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. ini ciri-ciri wawancara yang menyegarkan gini nih. Oke, asik. Namanya siapa? Untuk nama asli Farid Muhdori. Kalau nama samaran biasa dipanggil Joni, Bos. Asik. Itu tuh ciri-cirinya orang proyek tuh biasanya dia punya nama samaran. Nah, ini nama samarnya keren, Joni. Keren nama di luar gitu. Oke, namanya keren ya, Joni. Oke. Mas Joni bekerja di PT apa, Mas? Kalau saya sendiri bekerja di PT LMA. Oke, LMA. Ini kayaknya tahu nih singkatannya. PT LMA itu apa, Mas? Kalau LMA sendiri kepanjangannya Lancar Jaya Mandiri Abadi. Terus ininya kantornya di Bekasi. Asik, udah tahu nih berarti orang-orang asli. Oke, saya lupa tanya. Aslinya mana sih, Mas, aslinya? Aslinya Cilacap, Wong Apak. Orang Apak, orang Kepenak. Asik. Oke, mau kita tanya nih, Mas. Mas Farid orang luar, terus bekerja di PT LMA. Udah berapa tahun sih, Mas? Kalau di LMA-nya mungkin udah lama ya. Kalau di Bendungan Tamblangnya udah berapa lama, Mas? Kalau untuk di proyek Bendungan Tambang kira-kira 2 tahun. Wih, sudah lama, 2 tahun ini kalau nyicil Mio udah selesai. Ya? Iya, nyicil Mio udah selesai, apalagi buat nabung, buat nikah udah bisa itu. udah mau nikah. Oke, status nikah. Sudah berkeluarga atau belum sih, Mas Farid? Belum, masih single. Waduh, nih cewek-cewek jangan berharap yang kerja yang lain-lain terus yang proyek enggak itu. Ada orang ganteng juga terus belum nikah. Nah, nanti pasti penasaran gajinya berapa sih gitu kan. Nah, ini masih bujang nih Mas Joni ya. Mas Joni masih bujang. Oke. Mas Joni di sini job desk-nya sebagai apa, Mas? Kalau saya sendiri di sini sebagai operator doser. Operator alat berat, doser. Oke. Dorong. Ada yang mau didorong semangatnya? Nah, Mas Joni bisa nih. Oke. Mas Joni di sini sebagai operator doser. Oke. Terus jam kerja nih, Mas. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sih normalnya? Untuk jam kerja kita mulai dari jam 8 sampai jam 5. Berarti 8 jaman. Cuman kalau berangkat ke lokasi jam 7 mengecek alat dulu, bersihin alat biar ibaratnya rapi, safety, ready. Oke, nah ini patut dicontoh teman-teman ya. Jadi kita kerja di kantor, di lapangan tuh hampir sama sebenarnya. Jam masuknya memang jam 7 atau jam 8, tapi kita datang biasanya lebih awal. Nah ini patut dicontoh. Jadi jam kerjanya normal juga seperti karyawan lain, jam 8 sampai jam 5. Nah, terus ada nggak, Mas, semisal pimpinan atau apa namanya yang berwenang itu ngasih Mas overtime atau lembur gitu, ada nggak? Ada, biasanya nanti kan di share di grup, kalau enggak semisal ada di lapangan langsung bilang ke operatornya gitu. Oke, berarti sama juga ada lemburnya. Nah ini udah mulai penting nih. Tolong calon ibu mertua sama calon istri dengerin nih, sebenarnya gajinya Mas Joni ini berapa nih? Kalau masalah gaji itu kan tergantung kebijakan PT. Rahasia.
Rahasia. Tenang, bukan sekedar kuli kalau nggak bisa ngulik ya. Gajinya rahasia nih. Kita kasih rate aja dulur-dulur ya. Gajinya tuh sebenarnya dari angka 6 ke 10. Ada nggak sampai 10 nggak, Mas Joni? Kalau 10 keberatan bos. Asik. Ini antara apa rendah hati atau nggak mau buka rahasia? Oke, 10 keberatan. Mungkin di 9? Antara 8 sampai 9 tengah-tengah. Asik. Udah dijelasin. Iya iya. Di 8 sampai 9. Oke lah, di tengah-tengahnya 8,5. 8,5. 8,5. Begitu. Wis, 8,5 coba. Operator doser tuh jangan main-main. Berarti ini ya, ini pesan-pesan juga, pesan beneran sama cewek-cewek. Jangan anggap lemah atau remeh kami loh. Saya juga orang proyek. Jadi berarti kalau untuk menafkahi calon istri bisa ya, Mas? Siap, semangat 86. Sisanya banyak gitu. Sisanya kalau Mio tadi udah selesai. Nah, tinggal istri ini mau minta apa tuh bisa. Rumah cicilan 900, 2 juta bisa ini ya. Gitu ya Mas Farid ya. Jadi sekedar info tadi, terima kasih Mas Farid sudah mau diwawancarai. Jadi untuk wawasan rekan-rekan yang ada di luar atau sedulur-sedulurnya yang butuh informasi berapa sih sebenarnya gaji pekerja proyek gitu. Terima kasih Mas Farid, semoga sukses. Terima kasih, selamat bertemu di proyek berikutnya. Oke, makasih Mas Farid. Oke, itu tadi wawancara kita dengan seorang operator, jobdesk operator doser. Jadi gajinya nggak main-main ya teman-teman, bagi ibu-ibu calon mertua sama calon menantu itu saya kira wow gitu. Jadi jangan dipikir, karena stigma negatif ini selalu menghantui kami. Jadi takut nikah karena nggak bisa menghidupi, atau calon mertua takut anaknya tidak bisa dinafkahi. Saya kira cukup lah. Dan balik lagi, semua rezeki itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap semangat untuk rekan-rekan kuli. Kita ini sebenarnya pejuang bangsa, ujung tombaknya pembangunan. Jadi jangan patah semangat, jangan minder, jangan inferior. Kita tetap punya wibawa bahwa kita perlu diingat ujung tombak pembangunan. Terima kasih. Kami dari channel Sekedar Kuli melaporkan bahwa Bikuli, Bipride dari Bendungan Tamblang, Bali.